nggak usah ngelamar kerja, tapi justru dicari oleh recruiter. Enak dong. Gimana caranya? Ya ikut webinar-webinar. Ada yang ISO, GMP, HACCP, FSMS, dan semuanya yang berhubungan dengan industri pangan dan quality control, quality assurance. Tapi jangan lupa, yang ikut pun banyak ya. Jadi, peluang kamu bisa lolos kecil pula. Yakin rekruter langsung panggil kamu untuk interview? Belum lagi webinar bisa ditinggal tidur. Gampang lah. Kan udah bayar, dapat sertifikat. Justru di situ rekruter makin bingung. Udah banyak. Belum lagi, ini bener tak? Waktu webinar ikut menyimak atau hanya ditinggal tidur tapi bayar dapat sertifikat. Nah terus gimana biar HR nggak bingung dan memakan banyak waktu? Kalau kata Mbak Vina Mulyana ya, itu butuh 5-10 menit untuk review CV kita. Nah tenang, kita pakai jalan ninja aja. Kalau tips dari Mbak Vina Mulyana, di format CV kita harus huruf V gini ya. Nah, saya sarikan lagi, di dalam CV tersebut, salah satu komponen yang penting adalah skill atau keahlian. Nah, di sini, di dunia kerja, kita perlu 2 skill utama, yaitu soft skill dan hard skill. Disinilah kita terangkan bagaimana biar HR itu bisa tahu kalau kita itu punya hard skill dan soft skill, hard skill tertentu, khususnya di quality control ya, atau di industri pangan. Salah satunya punya skill atau sertifikasi yang kita ikuti di webinar-webinar tadi. Oke lah, ada ISO, HACCP, GMP, dan seterusnya. Terus jalan ninjanya seperti apa? Di era saat ini banyak ya sosmed, tergantung algoritmanya, kepentingannya seperti apa. Salah satunya kalau sosmed yang intinya di profesional, ada LinkedIn. Nah, disinilah letak jalan ninjanya. Update terus, seperti kita punya Facebook, Instagram, dan seterusnya. Nah, di LinkedIn kita isi profil kita selengkapnya. Pendidikan, pengalaman kerja, hingga skill yang kita miliki. Nah, dari situ mulai kita jajah. Jadi suatu ketika ada seseorang namanya si Komar. Nah, dia ini punya skill QC atau analisa yang bagus, yang banyak sekali. Pernah analisa tomat, stroberi, jagung, jerami, paya, belewa, hingga pohon pisang. Air sungai, air mineral, air limbah, hingga air pump pun dia analisa. Tapi yang menjadi masalah di sini, bagaimana cara dia bisa mengkomunikasikan skill-skill tersebut agar recruiter tahu kalau dia punya skill yang bagus sekali, punya sertifikat yang banyak sekali. Hingga suatu ketika si Komar dapat insight, yaitu update LinkedIn. Nah, dia buatlah profil profesionalnya ya, mulai dari pendidikan, pengalaman kerja, atau pengalaman praktikum selama kegiatan di sekolah atau di kuliah, Akhirnya dia mulai untuk postingan yang pertama, yaitu menceritakan tentang kegiatannya di semester 4, menjadi asisten praktikum. Di semester 4 praktikum kali ini yaitu tentang analisa vitamin A di jambu biji dan juga tomat. Namun, kedua buah ini sudah dijadikan keripik, yaitu keripik buah tomat dan keripik buah jambu biji. Karena si Komar butuh buah jambu biji dan juga si tomat, maka dia mulailah kerja tim dengan sesama asisten praktikum yang lain. Nah, kebetulan dia ditugasi mencari buah tersebut. Akhirnya dia pun bersama temannya ke suatu pasar. Disinilah peran penting yang harus diceritakan ya, yaitu memilih buah seperti apa yang bagus, yang layak untuk dijadikan buah keripik. Hingga tawar-menawar atau negosiasi dengan si pemilik atau si penjaga toko atau penjaga penjual dari buah di jambu biji dan juga tomat tersebut. Nah, di postingan hari pertama dia menceritakan tentang pencarian buah, pembelian buah, di mana harganya berapa, dia menceritakan buah yang dipilih seperti apa, besarnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan kriteria yang lain. Nah, disinilah termasuk parameter yang harus dipenuhi sebelum dijadikan keripik.
Itu merupakan salah satu bentuk quality control ya. Di suatu perusahaan atau pabrik pasti menetapkan standar bahan baku sebelum diolah dari supplier yang mengirimkannya. Nah, selain itu, si Komar juga menjelaskan tuh di postingan di hari pertama bagaimana dia mendapatkan buah jambu biji dan juga si tomat, yaitu 100.000 dapat sekarung misalkan. Nah, dia ceritakan di situ bagaimana cara negosiasinya dengan si pembeli hingga dapat harga segitu, yaitu 100.000 per karung. Walau biasanya harga 130, harga 140. Nah, dia cuma 100.000 dapat sekarung. Misal ya ini. Hal ini penting dijelaskan dan perlu karena itu termasuk soft skill, yaitu di luar keahlian utama kita. Cara bernegosiasi dan juga komunikasi dengan si penjualnya. Kemudian hari kedua postingan, dia posting step selanjutnya, yaitu pencucian buah dan juga pengupasan hingga penggorengan. Nah, di proses pencucian ini, sebutkan pula, ceritakan juga di postingan tersebut, perbandingan antara sabun cuci dan air ketika dicampur jadi satu untuk mencuci agar si buah tersebut bersih. Dan si Komar juga menjelaskan apa fungsi dari pencucian tersebut, mengapa pakai perbandingan tersebut juga. Lanjut ke pengupasan buah. Nah, buah ini dikupas menggunakan apa? Apakah itu pisau atau alat untuk memudahkannya? Kemudian setebal apa tipisnya? Harus diukur misalkan. Kemudian lanjut postingan yang terakhir, yaitu penggorengan buah, jambu biji dan juga tomat. Ini menggunakan penggoreng yang seperti apa? Seperti yang banyak digunakan UMKM ya, yaitu penggoreng vacuum frying. Di sini dijelaskan tuh di postingan selanjutnya oleh si Komar menggunakan vacuum frying dengan suhu sekian, lama waktunya sekian, untuk prosesnya seperti apa. Karena dia seorang asisten praktikum, dia jelaskan tuh kepada si praktikannya cara penggorengannya gimana, cara pengirisan buahnya seperti apa, cara mengecek dari buah tersebut sudah matangnya seperti apa. Tapi ternyata setelah si Komar menjelaskan kepada praktikannya tentang SOP atau standar operasional prosedur di praktikum tersebut, banyak praktikannya yang belum paham. Nah, disinilah dia cerita juga di postingan selanjutnya, yaitu menangani bagaimana si praktikan agar memahami apa yang dia ceritakan, apa yang dia instruksikan. Ini menjadi poin penting juga karena terkait soft skill. Lagi-lagi soft skill. Kalau ini gagal, si praktikan nggak akan paham nantinya. Sehingga butuh skill komunikasi menyampaikan suatu materi agar si praktikan ngerti pula maunya si Komar ini apa. Sampai pada akhirnya di praktikum yang terakhir, yaitu pengujian atau analisa vitamin A dari buah jambu biji dan juga tomat. Nah, di sini karena si Komar jadi asisten praktikum, maka dia harus mendampingi si praktikannya agar melaksanakan atau bisa melakukan analisa vitamin A. Dia mendampingi, dia melihat, juga mendengar apa saja yang dilakukan oleh praktikannya. Jika ada yang kurang, dia luruskan. Di postingan terakhir ini, dia jelaskan pula alatnya apa aja, bahannya apa aja, pelaksanaannya di mana, prosedur dari pengujian vitamin A seperti apa, karena ini sampelnya itu keripik, yaitu keripik buah kering atau padat, itu seperti apa jika dilakukan analisa vitamin A, hingga laporan akhir atau kesimpulan dari pembuatan keripik buah tersebut. Perbandingannya misalkan dari keripik buah tomat dan juga buah jambu biji. Vitamin dari kedua jambu biji ini yang paling tinggi ini mana? Dan dibandingkan juga dengan misal buah segarnya, vitamin A-nya bagaimana? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Tahu seperti apa? Dan yang tak lupa, di setiap postingan, di semua, di hari pertama sampai terakhir, diberi hashtag. Misalkan, tagar analisa vitamin A. Dan di awal postingan, pasti dikasih hari pertama atau step pertama, hari kedua atau step kedua, dan seterusnya, hingga hari atau step yang terakhir. Tapi masalahnya kita udah lulus nih, gimana dong? Tinggal
scroll aja ke galeri di HP ya, atau di galeri di komputer, di laptop. Lupa juga prosedurnya, atau lupa juga ceritanya dulu itu seperti apa, prosedurnya bagaimana ya dulu, biar nggak iso saya lali, belum lagi ketemu foto-foto mantan ya. Oke.